Shalom kawan-kawan dan Bapak Ibu, bertemu kembali pada kesempatan yang sangat baik ini dan salam sejahtera untuk semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Sebelum lebih lanjut membahas mengenai topik ini, mari sama-sama kita dengarkan satu ulasan dalam cuplikan video berikut ini. Jadi, Jokowi adalah orang baik yang dicintai rakyat. Tapi orang ini malah dirujak habis oleh orang-orang PDIP. Bukan hanya Mega yang merendahkan dia, tapi juga ada banyak pimpinan dan tokoh PDIP yang tanpa malu-malu melakukannya. Sampai menjelang pilkada berlangsung, pimpinan PDIP masih merasa perlu menyerang dan bahkan memfitnah Jokowi. Hasto Kristianto misalnya muncul dalam podcast Akbar Faisal. Di sana dia diminta mengomentari cerita dari Koni Bakri yang menyatakan Hasto dalam waktu dekat akan ditersangkakan atas dasar tuduhan yang mengada-ada. Hasto menjawab dengan menuduh Jokowi marah karena dia mengkritik sang mantan presiden, termasuk di dalam disertasinya. Jokowi menurut Hasto memiliki ambisi kekuasaan dan ingin menempatkan keluarganya di posisi-posisi politik strategis. Tapi dengan gagah Hasto mengatakan dia tidak takut. Dia bilang kalau di masa lalu para tokoh PNI digantung dengan tersenyum, dia pun akan melakukan hal serupa sekarang. Tapi kalau Hasto menyangka ceritanya itu akan membangun simpati masyarakat, dia salah besar. Hasto itu bukan tokoh yang dicintai rakyat. Dia dikenal sebagai pembenci Jokowi. Rakyat bahkan masih ingat bagaimana dia sudah dipanggil dan diperiksa KPK terkait dengan dugaan korupsi proyek jalur kereta api di Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Dia juga disebut-sebut berperan dalam kasus penyuapan dan penghilangan Harun Masiku. Kredibilitas Hasto di mata masyarakat umum tuh rendah. Sayangnya Hasto tidak menyadari itu. Jadi kalau tuduhan tentang Jokowi itu datang dari Hasto, mayoritas rakyat justru tak akan percaya. Dan lebih dari itu, rakyat melihat apa yang dilakukan Hasto sebagai contoh lain dari rencana busuk PDIP untuk menghabisi Jokowi. Tak terhindarkan rakyat marah pada PDIP. Itu menurut saya tercermin sangat jelas dalam hasil pilkada kali ini. Jokowi sendiri harus dicatat sebagai tokoh utama yang menyelamatkan sejumlah calon gubernur dari Kim. Saya yakin Jokowi sebenarnya sudah memilih untuk tidak lagi campur tangan dalam pilkada kali ini. Paling tidak sebenarnya kalau dia bisa memilih, dia tidak akan cawe-cawe. Namun persoalannya, kondisi lapangan ternyata tidak memungkinkan itu. Contohnya saja Jakarta. Suara Ridwan Kamil jauh tertinggal dari Pramono karena kubu Kim pendukung Ridwan tidak bekerja sungguh-sungguh. Ini menjadi masalah besar karena figur Ridwan sendiri kepalang sebelumnya sudah tidak populer di mata rakyat Jakarta. Antara lain karena komentar-komentarnya tentang Jakarta di masa lalu. Ditambah lagi dengan joke Ridwan dan Suswono tentang janda yang sama sekali tidak pantas. Ketertinggalan Ridwan sudah terdeteksi sebelumnya. Karena itu Jokowi terpaksa ikut menunjukkan dukungannya terhadap Ridwan. Sayangnya waktunya terlambat. Yang juga menarik adalah Jawa Tengah. Faktor dukungan Prabowo tentu saja penting. Tapi fakta bahwa Jokowi benar-benar turun untuk ikut berkampanye adalah hal yang luar biasa. Megawati sudah menyatakan Jawa Tengah tidak boleh lepas. Megawati sendiri turun tangan di sana. Tapi itu semua menjadi tidak berarti ketika rakyat Jawa Tengah menyaksikan Jokowi bersama Prabowo secara jelas mendukung Lutfi. Menurut saya, kecintaan masyarakat Jawa Tengah terhadap Jokowi dan Prabowo lebih besar dari kecintaan mereka terhadap Mega dan PDIP. Popularitas Andika bisa jadi lebih tinggi dari Lutfi. Saya paham kalau banyak pihak yang percaya bahwa peluang Andika untuk menang sebenarnya lebih besar. Tapi ketika rakyat Jawa Tengah menyaksikan dua tokoh yang mereka cintai, Jokowi dan Prabowo mendukung Lutfi, Andika terpaksa harus merelakan peluang kemenangannya diambil Kim. Sedihnya Hasto juga menyebarkan tuduhan bahwa Partai Coklat, yaitu Polri, diperintahkan untuk melakukan penyalahgunaan kekuasaan untuk memenangkan Lutfi. Hasto seperti membangun narasi bahwa pertarungan Lutfi versus Andika di Jawa Tengah merepresentasikan pertarungan Polri versus TNI. Ini lagi-lagi cerita yang tidak masuk akal mengingat satu hal penting seolah dilupakan Hasto. Presiden Prabowo bukan polisi. Prabowo adalah tentara sejati yang tidak mungkinlah dia memerintahkan, merestui atau bahkan sekedar membiarkan Polri digunakan sebagai alat kekuasaan untuk memenangkan Lutfi. Hasto, PDIP, meracau.
dan ini membuat nama mereka semakin merosot. Saya tidak ingin mengatakan saat ini PDIP sudah selesai. Mereka masih punya suara dan pengaruh besar. Mereka punya kader-kader muda yang ke depan bisa membawa PDIP menjadi jauh lebih besar. Tapi untuk itu, PDIP harus mengakui dulu ketertinggalan mereka. Kawan-kawan dan Bapak Ibu semua, mari sama-sama kita melihat sebagaimana yang ada di layar terkait dengan hasil dari pilkada. Yang pertama adalah di Jateng. Dalam salah satu ulasan disebutkan bahwa hasil quick count pilkada Jateng 2024, LSI data sudah 100% dan Ahmad Lutfi unggul. Lalu kemudian juga dalam ulasan yang lain disebutkan bahwa data quick count Pilgub Jateng sudah 100%, Lutfi unggul dari Andika Perkasa. Jadi ini hasil pilkada 2024 ya yang diadakan di Jateng, Jawa Tengah, dan menurut hasilnya versi quick count yang unggul adalah Lutfi. Oke kawan-kawan dan Bapak Ibu semua, mari kita lihat terkait dengan hasil yang lain. Saya coba bagikan dulu ya supaya nanti kita sama-sama bisa melihat. Ini pilkada Sumut ya. Nah, kalau yang di pilkada Sumut ini dikatakan yang unggul versi quick count adalah Bobi Surya. Bahkan di sini angkanya itu kawan-kawan dan Bapak Ibu tinggi sekali ya, mencapai 64,8%. Ya, ini baru kemarin ya dikatakan Pilgub Sumut suaranya sudah 38, Bobi Surya ini sudah mencapai 64,80%. Lalu kemudian juga di sini ya ada ulasan-ulasan lain. Jadi dalam ulasan ini pun juga disebutkan ya bahwa Bobi Surya ini unggul sekali kawan-kawannya di versi quick count. Lalu kemudian kalau di Jakarta yang unggul versi quick count itu adalah Ridwan Kamil, bukan Ridwan ya, tapi Pramono Rano ya. Ini dia hasil quick count pilkada Jakarta, suara masuk 100%, Pramono memimpin ya, ini Pramono memimpin, sedangkan suara dari Ridwan Kamil itu beberapa versi ya kawan-kawan semua, ada yang menyebutnya 39, sekian persen ya. Oke, ini yang di Jakarta. Jadi sejauh ini yang unggul ataupun yang memenangkan pilkada di Jakarta versi quick count, karena real countnya belum rilis kawan-kawannya dari dari KPU ya, itu adalah Pramono Rano. Lalu kalau di Jabar, nah ini yang di Jabar ini kawan-kawan, di Jabar ini menarik sekali kawan-kawannya Bapak Ibu semua, karena Deddy Mulyadi itu menang telak ya, tinggi sekali angkanya Bapak Ibu ya. Jadi quick count pilkada Jabar ya, di sini Deddy Erwan ya unggul telak 61%. Ini juga angkanya tinggi sekali ya kawan-kawan dan Bapak Ibu. Lalu kemudian ya data quick count 100% ya pilkada Jabar, Deddy Erwan unggul 61,16%. Wah, ini Jawa Barat ya. Lalu kemudian kalau di Jatim yang unggul itu adalah pasangan Khofifah Emil ya. Ini juga unggul telak ya 59,22%. Nah, kawan-kawan dan Bapak Ibu semua, kita semua tahu ya bahwa basis-basis pemilih paling banyak itu kan ada di provinsi-provinsi ini ya, di Jawa Tengah, di Jawa Timur, lalu di Jawa Barat dan Sumatera juga tidak kalah banyak ya. Di Sumatera juga banyak pemilihnya. Jadi di sini ya kalau beberapa waktu belakangan Jawa Tengah itu kan sering sekali ya disebut-sebut sebagai kandang banteng, dan di pilkada tahun ini ya, ini tadi saya juga dengar ya ada satu ulasan dari elit PDIP ya, siapa namanya itu ya, yang menyebutkan bahwa coba saya share dulu kawan-kawan supaya kita lihat sama-sama ya. Deddy Sitorus ya, Deddy Sitorus. Oke, coba kita lihat kawan-kawan ya. Sitorus. Jadi Jateng katanya bukan lagi kandang banteng ya. Deddy Sitorus Jateng bukan lagi kandang banteng ya, bukan lagi kandang banteng. Oke kawan-kawan, coba kita lihat ya. Tapi katanya kandang itu, coba kita lihat ya. Oke, nah ini dia. Itu dia kawan-kawannya, seperti yang ada di ini. Saya coba kasih tunjuk ya. Oke, nah ini dia Bapak Ibu ya. Jadi PDIP Jateng bukan kandang banteng lagi, tapi kandang bansos dan parcok. Nah, sebenarnya Bapak Ibu dan kawan-kawan semua, saya tidak setuju ya dengan pernyataan yang menyebutkan yang seperti ini ya. Mengapa begitu? Karena implikasi dari pernyataan seperti ini ya, pertanyaan begini, apakah orang-orang yang ada di Jateng terutama ya, saudara-saudara kita yang ada di sana yang menggunakan hak pilihnya untuk memilih kepala daerah, yang mana setelah ada hasil dari quick count, belum ada real countnya, yang unggul adalah Lutfi ya, pasangan Lutfi Yasin yang memang didukung oleh Pak Jokowi. Apakah mereka itu mendukung yang menggunakan hak pilihnya dan memilih paslon Lutfi Yasin karena bansos dan parcok?
Nah ini kan kawan-kawannya. Jadi saya pikir nih kalau pernyataan-pernyataan seperti ini sebenarnya terkesan menganggap remeh, terkesan menganggap sepele warga negara, warga yang menggunakan haknya untuk memilih paslon yang sebenarnya tidak ada hubungannya dengan bansos ya, tidak ada hubungannya dengan yang lain-lain, tetapi memang ini kan keputusan personal ya, keputusan dari warga yang memilih ya paslon tertentu dan pada akhirnya itu berdampak terhadap kemenangan. Jadi kalau kemudian bahwa ini kandangnya bansos, bagaimana menurut kawan-kawan dan Bapak Ibu semua? Tapi kalau saya pribadi harusnya pernyataan-pernyataan seperti itu jangan diutarakan ya, jangan disampaikan, karena ini kan bisa memberikan kesan yang lain terhadap masyarakat yang mendengarkannya, terhadap warga yang kemudian menggunakan hak pilihnya sedangkan tidak ada kaitan dengan bansos tapi kemudian disebut sebagai kandang bansos. Dan ini kan nanti gimana ya, persepsi masyarakat, persepsi rakyat kan. Kalau saya secara pribadi ya, kalau pernyataan ini diarahkan ke wilayah misalnya tempat saya mencoblos, saya merasa bahwa ini menyepelekan saya sebagai warga negara ya, seperti itu kawan-kawan ya. Jadi bagaimana respon dan kawan-kawan semua, karena memang sesuatu yang ada di ruang publik ini kan bisa saja pada akhirnya memunculkan beragam persepsi ya, beragam reaksi terhadap hal yang seperti itu. Jadi mari kawan-kawan dan Bapak Ibu semua, kita tunggu saja nanti, karena masih banyak daerah ya yang ada di bangsa kita di Indonesia yang belum kita tahu ini hasilnya seperti apa karena jarak ya, seperti yang ada di Kalimantan, di Sulawesi, di NTT ya, kita belum tahu semua ini ya, apakah datanya semua sudah masuk ataukah bagaimana. Nanti kita tunggu hasil berikutnya. Tapi sebagaimana tadi yang juga disampaikan oleh Bang Ade Armando, memang tidak bisa dipungkiri ya, meskipun ada banyak orang yang menganggap bahwa Jokowi itu sudah tidak punya pengaruh, bahwa kemudian beliau dianggap tidak lagi dipandang sebagai sosok yang bisa memberikan edukasi kepada masyarakat karena beliau mengakhiri kepemimpinannya dengan tidak baik karena Pilpres beberapa bulan yang lalu ya. Sebenarnya Pak Jokowi juga, kawan-kawan semua kita tahulah ya bagaimana keterlibatan Pak Jokowi di Pilpres yang lalu. Apa keterlibatan beliau? Ya biasa kawan-kawan ya, beliau menggunakan haknya sebagai pemimpin ya, beliau menggunakan haknya sebagai presiden waktu yang lalu itu kan, bahkan beberapa kali kan beliau itu menyampaikan ya, saya ini bukan ketua partai, mengenai pilpres itu ya jangan ditanyakan ke saya ini seorang presiden ya. Tetapi kemudian memang opini terus berkembang, terutama karena putra sulungnya Pak Gibran itu kan jadi wapres. Tetapi kan Pak Prabowo pun juga sudah menegaskan bahwa Mas Gibran menjadi wapresnya beliau itu karena keputusan pilihan dari Pak Prabowo sendiri, bukan karena Pak Jokowi. Itu kan sudah sering sekali yang disampaikan oleh Pak Prabowo. Tetapi itulah kemudian kan tetap saja beragam reaksi, beragam opini. Namun kalau dikatakan beberapa waktu belakangan bahwa Pak Jokowi sudah tidak punya taring, nah kawan-kawan sebenarnya ini perlu untuk dibahas ya, menarik sekali ya. Kalau Pak Jokowi tidak punya taring dan dianggap oleh masyarakat, wah Pak Jokowi nggak mau diikutin lagi, nggak mau diarahkan lagi, mengapa banyak paslon yang justru meminta dukungan kepada Pak Jokowi? Para paslon ini tidak mungkin meminta dukungan kepada Pak Jokowi kalau mereka tidak melakukan survei terkait dengan Pak Jokowi di hati masyarakat ini seperti apa. Apakah beliau masih dikagumi? Apakah beliau masih dipandang sebagai sosok yang luar biasa memimpin RI selama 2 periode? Tentu saja kawan-kawan. Bahkan kan survei-survei terakhir itu kan menjelang beliau menyelesaikan masa jabatannya, surveinya tinggi sekali, 80% rakyat Indonesia puas terhadap kinerjanya Pak Jokowi. Lalu survei terakhirnya 75% rakyat Indonesia puas terhadap kinerjanya Pak Jokowi. Jadi memang tidak bisa dipungkiri, beliau masih dipandang sebagai sosok yang baik, sosok yang mencintai negeri ini, bangsa kita Indonesia.